Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang tadi saya panggil di grup, yang belum KRS-an, gimana? Saya sudah melakukan, Bu, seminggu yang lalu. Oke. Jadi yang sudah, saya kan nggak bisa list. Ya, saya nggak bisa list satu-satu. Langsung aja tulis di grup, Yasid. Mudah nggak? Tulis satu, Baik, list satu, Yasid sudah keresan, bawahnya 2 gitu. Mudah nggak? Mudah, Bu. Ya, oke. Sip. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengkajian keperawatan. Sambil nanti ada beberapa waktu ya, kalian ngapalin lagi, terus baru saya tunjuk satu-satu untuk setoran hafalannya. Oke, saya menerangkan dulu ya. WP-nya. Ya, oke. Yasid, kemarin kan sudah belajar tentang proses keperawatan ya. Proses keperawatan tahapannya apa aja, Yasid? Kajian. Itu masih di mute kamu. Pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, sama evaluasi. Sip, oke. Itu adalah proses perawatan, pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Lah, kita hari ini belajar tahap yang pertama dulu, pengkajian dulu ya. Pengkajian keperawatan. Kita bisa lihat di sini ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Bayangkan dong kalau pengkajian kita salah, tidak lengkap, otomatis di tahap selanjutnya di proses keperawatan ini juga akan salah. Makanya tahap pengkajian ini adalah tahap yang paling penting karena di sini harus lengkap, harus detail, harus benar ya. Oke, apa sih pengkajian? Pengkajian ini adalah apa yang saya lihat sebagai perawat ya, apa yang saya lihat tentang pasien. Pasien warna kulitnya apa, normalnya kan ini ya, kalau nggak putih ya hitam misalnya sama sawo matang. Kok warna kulitnya kuning ya? Nah, warna kulit pasien kuning itu disebut sebagai hasil pengkajian saya. Mudah ya? Jadi pengkajian itu adalah apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan. Yang saya dengarkan ya entah itu dengan stetoskop atau pasien ngomong apa, merintih kesakitan, terus ataupun yang saya rasakan ya. Rasakan di sini misalnya saya meraba pasien mengatakan bahwa perutnya sakit, terus saya raba perut pasien, ada benjolannya. Nah, ada benjolan tadi adalah disebut sebagai hasil pengkajian. Jadi pengkajian ini adalah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan. Terus pengkajian ini merupakan tahap awal dalam proses keperawatan tadi sebagai dasar dalam identifikasi masalah pasien, terus dilakukan sepanjang pasien dirawat ya. Jadi pengkajian ini bukan hanya dilakukan saat awal pasien masuk saja, enggak. Tapi dilakukan terus-menerus setiap hari, setiap shift ya, karena agar datanya up to date. Bisa aja pasien tadi mengeluh nyeri, nanti malam enggak gitu. Makanya harus selalu dikaji. Oke, apa sih tujuan pengkajian? Tujuan pengkajian adalah yang pertama adalah untuk memvalidasi diagnosis ya. Yang kedua untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga untuk data untuk penelitian, dan yang keempat untuk mengevaluasi pelayanan keperawatan yang sudah kita berikan ke pasien. Misalnya pasiennya tadi merasa sakit perut, terus sama Putri dilakukan kompres hangat dengan menggunakan air hangat. Terus selanjutnya nanti setelah kompres selesai, saya akan nanya ke pasien, Pak, gimana rasanya? Apakah nyeri perutnya berkurang? Nah ini, apakah nyeri perut berkurang? Berarti Putri sedang melakukan pengkajian untuk mengevaluasi tindakan kompres hangat, apakah efektif atau tidak. Gitu. Terus bagaimana sih cara perawat melakukan pengkajian? Ya jelas dia harus berinteraksi dengan pasien ya, bisa dengan wawancara, interaction ini bisa dengan wawancara, dengan melihat rekam medis, ya catatan medis pasien.
Oke, terus selanjutnya adalah macam-macam pengkajian atau tipe dari pengkajian. Yang pertama adalah initial assessment. Namanya saja inisial di awal ya. Jadi pengkajian yang dilakukan ketika pertama kali pasien masuk ke rumah sakit. Ini adalah pengkajian inisial ya. Jadi ketika pasien datang ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke klinik kesehatan, kita melakukan pengkajian awal namanya initial assessment. Yang kedua adalah fokus assessment, pengkajian fokus. Pengkajian fokus ini dia fokus untuk mengumpulkan data pada spesifik problem, berarti untuk masalah spesifik. Contoh nih, tadi kan pasien datang, Pak, apa yang dikeluhkan? Saya nyeri perut. Nah, selanjutnya berarti saya melakukan pengkajian fokus. Nyeri perutnya munculnya sejak kapan, Pak? Terus rasanya seperti apa, Pak? Nyeri perutnya apakah seperti ditusuk-tusuk benda tajam? Ataupun seperti tertindih benda yang berat. Ya, itu berarti saya lagi melakukan pengkajian fokus. Terus selanjutnya adalah tipe pengkajian time lapse reassessment. Artinya pengkajian untuk mengevaluasi tadi ada perubahan atau tidak di status kesehatan pasien. Jadi time lapse reassessment adalah langkah selanjutnya dari initial assessment ya. Jadi time lapse assessment tadi yang Putri misalnya menanyakan tentang nyeri perut setelah pasien diberikan tindakan kompres hangat. Itu adalah time lapse reassessment. Terus selanjutnya adalah emergency assessment. Ini dilakukan pengkajian ketika pasien mengalami kondisi yang mengancam nyawa. Itu Putri akan melakukan pengkajian ABC. Airway, boleh sambil ditulis ya. Airway ini adalah jalan nafas, breathing adalah pola nafas, dan sirkulasi adalah sirkulasi. Apa Bu contohnya sirkulasi? Tekanan darah bisa. Ya. Jadi saya kaji jalan nafas pasien, saya kaji pola nafas pasien, dan saya kaji sirkulasi. Misalnya adalah terkait dengan tekanan darah. Mudeng ya. Oke. Ini nanti salah satu yang harus dihafalkan adalah proses pengkajian. Proses pengkajian tahap yang pertama adalah saya mengumpulkan data dulu. Ya, metode pengumpulan data ada 4. Ada di belakang slide-nya, tapi boleh juga ditulis sekarang. Metode pengumpulan data ada 4. Yang pertama adalah dengan wawancara. Metode pengumpulan data bisa dengan wawancara. 2 adalah pemeriksaan fisik, 3 observasi, dan 4 studi dokumentasi. Saya mengumpulkan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, dan studi dokumentasi. Tahap yang kedua adalah validasi data. Validasi data itu adalah untuk mengetahui data kita itu benar atau tidak, ya. Untuk mengetahui data kita benar atau tidak. Jadi perlu klarifikasi. Ya, contoh misalnya, tadi kan saya sudah melakukan pengkajian nyeri perut pada pasien. Di akhir, ketika saya sudah wawancara, di akhir saya akan ngomong, Pak, punten tadi yang Bapak sampaikan, Bapak mengeluh nyeri perut sebelah kanan, terus selanjutnya rasanya seperti tertusuk-tusuk jarum. Betul ya Pak, yang tadi Bapak sampaikan seperti itu? Iya Mbak. Mudah ya, jadi ditanyakan lagi. Takutnya apa yang kita tulis, apa yang kita pahami bukan itu maksudnya. Terus tahap yang ketiga adalah dokumentasi, dituliskan di rekam medis. Oke. Terus selanjutnya adalah tipe data yang kita kumpulkan. Ada 2 jenis data, ini juga harus hafal nanti. Yang pertama adalah data objektif. Data objektif ini adalah data yang kita observasi, data yang kita ukur. Ya. Data objektif adalah data yang kita observasi, data yang kita ukur, nama lain data objektif adalah tanda atau sign. Sementara data subjektif adalah data yang dikatakan oleh pasien. Gampang banget ya yang dihafalkan, intinya data subjektif adalah data yang disampaikan oleh pasien atau keluarganya. Itu adalah data subjektif, disebut sebagai gejala. Kan sering ya ada istilah tanda dan gejala. Kalau gejala adalah
tanda data subjektif, kalau tanda adalah data objektif. Ini data subjektif, contohnya kan tadi apa yang dikatakan oleh pasien ya. Pasien di sini mengatakan aku nyeri pada lututku sudah 3 minggu yang lalu gitu. Selanjutnya data objektif adalah apa yang kita ukur, apa yang kita observasi. Contohnya adalah suhu tubuh. Suhu tubuhmu adalah 98,9 derajat Fahrenheit, misalnya seperti itu. Oke, lanjut dulu. Untuk karakteristik data yang kita kaji harus lengkap, akurat dan nyata, dan relevan ya, berhubungan. Terus sumber data ada 2, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah pasien, sumber data sekunder adalah selain pasien. Bisa keluarga, bisa rekam medis, bisa juga tenaga kesehatan yang lainnya. Oke, ini teknik pengumpulan data tadi ada 4 sudah ya, saya lewati. Oke, wawancara ada 2 tipe di sini. Ada autoanamnesa, ada alloanamnesa. Kalau autoanamnesa itu wawancara ke pasien itu sendiri, ya. Kalau allo ke keluarga pasien. Ya, auto ke pasien sendiri, kalau allo ke keluarga pasien. Oke. Ini pada saat wawancara ada aturan mainnya ya, yang Putri menjelaskan yang fokus aja. Jadilah pendengar aktif ya. Terus jangan memotong pembicaraan pasien. Terus bersabar bila pasien blocking. Blocking tuh pasien ditanya dia diem aja karena dia bingung mau menjelaskan ya. Berikan perhatian penuh, klarifikasi dan simpulkan dengan mengulang apa yang dikatakan oleh pasien ya. Ini yang tadi Putri bilang adalah validasi ya. Terus hambatan selama komunikasi dari internal, dari dalam itu bisa dari pasien, bisa juga dari perawatnya ya. Dari pasien karena dia merasakan nyeri, kalau misalnya nyeri, pasien lagi nyeri ya jangan diwawancara dulu, ya kita jangan wawancara dulu. Yang kedua adalah hambatan dari perawatnya sendiri. Perawatnya yang pertama merasa terburu-buru, atau dia karena takut lupa ketika pasien lagi ngomong, dia udah mulai nginget-nginget, aduh, habis ini aku nanya apa ya gitu. Nah, itu juga jadi hambatan komunikasi. Terus yang eksternal jelas ya, suara yang gaduh, ruangan yang nggak nyaman, yang panas, itu kan bisa menyebabkan hambatan dalam wawancara tadi. Oke, ini interview teknik to avoid, artinya teknik yang harus dihindari pada saat kita wawancara. Yang harus dihindari adalah ketika kita menggunakan bahasa yang tidak dipahami pasien. Nah, itu hindari. Hindari juga memberikan advice, nasihat. Enggak, kita lagi wawancara, bukan lagi kasih nasihat, bukan lagi kasih penkes. Ya. Terus hindari memberikan harapan palsu, jelas ya. Terus kita interupsi, jadi memotong pembicaraan pasien nggak boleh. Terus memberikan ini persetujuan, nggak bisa juga. Kita lagi wawancara gitu ya. Terus tiba-tiba melompat ke kesimpulan atau kita menggunakan defensive respon. Nggak boleh ya. Defensive respon itu respon bertahan yang intinya menganggap pasiennya salah, aku sih benar gitu. Nah, itu nggak boleh juga ya, harus dihindari. Oke, lanjut dulu ke oke. Tadi kan teknik mengumpulkan data ada 4. Ada wawancara, observasi, pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik di sini ada 4. Ada inspeksi artinya melihat, palpasi artinya meraba, ini juga nanti termasuk dihafalkan ya. Perkusi artinya adalah mengetuk, dan auskultasi mendengarkan dengan stetoskop. Inspeksi, Putri ulangi melihat, palpasi meraba, ini meraba, terus perkusi mengetuk, dan auskultasi mendengarkan dengan stetoskop. Oke, selanjutnya adalah 11 pola Gordon ya, yang nanti kalian juga harus hafalkan. Nah, ini biasanya menghafal pakai jembatan keledai aja ya, buat mengingat-ingat. Misalnya gini, saya bangun tidur ketika bangun tidur, alhamdulillah ya saya masih hidup, masih sehat misalnya. Oh, berarti pola yang pertama adalah pola persepsi sehat.
Terus setelah bangun tidur, saya lapar, pengen makan. Jadi pola nutrisi. Setelah makan, saya pengen BAB. Pola eliminasi. Terus pengen jalan-jalan ke Rita Mall. Pola aktivitas dan latihan. Setelah jalan-jalan, saya capek. Jadi pola tidur istirahat. Nah, terus selanjutnya saya pengen kuliah. Karena untuk meningkatkan pola kognitif saya. Kognitif itu artinya pengetahuan. Ya, jadi pola kognitif itu artinya pengetahuan. Saya kuliah ya contohnya. Terus kuliah ternyata IP saya di semester 1 jelek. Jadi saya malu. Ini berarti pola konsep diri. Terus di kuliah saya punya teman namanya pola peran dan hubungan. Terus selanjutnya tadi karena IP-nya jelek saya jadi stres, pola coping stres. Terus selanjutnya saya lulus kuliah, saya bekerja. Setelah bekerja saya menikah. Berarti pola seksual reproduksi. Habis itu saya pengen umroh dengan suami misalnya. Berarti pola nilai dan keyakinan. Nah, pakai jembatan gede nanti insya Allah ingat ya ada 11 pola yang nanti harus wawancara dengan pasien. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin? Sebelumnya Putri takut lupa, Putri presensi dulu ya. Yang ngantuk boleh cuci muka. Ini kelas apa ya? Kelas B ya. Tipen siapa? Tipennya siapa? Saya, Bu. Ya, sambil ngecek ya, Mbak. Saya manggil satu-satu, kamu sambil ngecek di Zoom. Adelia Mei, ya. Hadir, Bu. Ainina. Ainina ada? Ada, Bu. Anessa? Ada, Bu. Aulia Salsa? Ada, Ibu. Azahra Putri? Ada, Bu. Dela Nataza? Ada, Bu. Devi Intan? Ada, Bu. Dinda Agustin? Hadir, Bu. Aliana? Ada ya? Erva Maisani? Ada, Bu. Eriska Ami? Ada, Bu. Faira? Ada, Bu. Faridatun? Hadir, Bu. Hanatri? Hadir, Bu. Aufrinanda? Hadir, Bu. Ibnu ada ya. Indah Dwi? Hadir, Bu. Johani? Hadir, Bu. Latifah? Ada, Bu. Luffy? Hadir, Bu. Mei Herlisa? Hadir, Bu. Mutia? Ada, Bu. Nadila Bunga? Hadir, Bu. Terus Nur Fazri? Ibu. Ya. Nur Fazri udah keresan? Udah. Ya, oke. Panca Nuris? Hadir, Bu. Putranti Dwi? Hadir, Bu. Putri Visabili? Ada, Ibu. Putri udah keresan? Belum, Ibu. Hari Senin. Senin ya? Ya. Oke, sip. Revi? Hadir, Bu. Putri rumahnya mana, Put? Di Rawalo. Rawalo. Tinggal sama siapa? Sendiri. Sendiri? Di rumah sendiri apa ada saudara? Enggak, di rumah sendiri. Sendiri? Berani? Berani. Berani. Tapi sebelahnya ada tetangga gitu-gitu kan? Ada, di sini kan kayak perumahan. Oh iya, iya. Aman ya, Mbak? Aman. Iya, oke, oke. Sahrul? Hadir, Bu. Salva? Hadir, Bu. Kayak sambil di absen sambil kalian ngapalin ya biar cepat. Sidki Aulia? Hadir, Bu. Ya. Terus Soniati? Hadir, Bu. Surya Citra? Tidak ikut Zoom, Bu. Tri Arisma? Hadir, Bu. Vira Fatia?
Hadir, Bu. Yasid ada ya. Yuliana Talita? Ada, Bu. Zahra Aulia? Hadir, Bu. Tarul Gunawan? Hadir, Bu. Ya, ya, semenit ya. Silakan untuk menghafalkan.
Ya, oke. Saya mulai dari Sahrul Gunawan, ada? Hadir, Bu. Ya, yuk. Boleh. Biasa langsung tutup matanya. Saya cuma lihat rambutmu. Saya nggak tahu kamu baca apa enggak, kan? Ada pengkajian, diagnosa keperawatan, Mas, intervensi. Ya, Bu. nek kamu nunduk kayak gini, saya kan nggak tahu kamu di bawah ada bacaan apa enggak. Mudah nggak sih? Ya, Bu. Kayak Nih, gini, nembok biasa. Nah, iya. Rambutmu gondrong apa ya? ya Bu, nanti saya cukur, Bu. Ya, yuk. Boleh tutup mata sekarang. Potong rambut ya. Ya. Ya, yuk. Jangan nunduk, Mas. Jangan nunduk. Ya, Ya, Bu. yuk. Proses Bentar dulu, Bu. perawatan. Oke. Proses perawatan tahapannya apa? Pengkajian, diagnosa keperawatan, terus intervensi, implementasi, evaluasi. Kognitif artinya apa? Apa, Bu? Kognitif. Kognitif. Hmm. Aduh, apa ya? Pas. Apa itu data subjektif? Oh, data subjektif. Hmm. Data subjektif. Oh, objektif dan subjektif itu teknik wawancara dengan keluarga pasien, Bu. Nah. Terus kalau data objektif apa? Enggak. Kalau yang objektif itu dapat diamati dan diukur. Data subjektif adalah Yang hanya apa ya? Ntar dulu, Bu. data yang dikatakan oleh Pak Klien rasakan Nah, dan dapat digambar. data yang dikatakan oleh pasien atau keluarganya. Mudah ya. Besok kalau Ya, disuruh Bu. ngapalin materinya ambil di materi Putri ya. Jangan searching lagi di internet ya. Iya, Bu. Oke. Lanjut Nur Fazri. Sudah Mas Sahrul Gunawan. Nur Fazri mana? Oke. Ya, dah ya. Yo Nur Fazri. Ya, apa itu data objektif? Data objektif adalah data yang dideteksi oleh Dideteksi oleh apa? pengamat atau diukur atau diuji terhadap standar yang dapat diterima. Ya, Bu, itu, Bu. Commute. Punya Ibu commute, Bu. Oh,
Ya, maaf. Fazri masih ada nggak? Maaf, Fazri. Yuk, boleh tutup lagi, Fazri? Ya, metode pengumpulan data apa aja? Metode pengumpulan data ada data subjektif dan objektif. Bukan, metode pengumpulan data itu yang apa? Wawancara. Terus? Wawancara. Iya kan metode pengumpulan data loh. Tadi ada wawancara, observasi. Itu kayak malah temen kurungu. Dan itu sudah suruh dihafalkan kemarin kan? Ya, Bu, dah, Bu.